84. Coba saya tanya ke Masnya di usia 30. Makanya kadang-kadang itu tuh baru seminggu sekali kadang ada angkanya ini muncul kan kita flashback. Karena munculnya ini kan channelnya kan akunnya ya sekarang dulu-dulunya kan masalahnya ya ini kan recording. Perempuan gara-gara Wiranto dan timnya cepat ya. Harta halal buangannya sabuk gantiin kuda itu sebanyak operasi Cina legal itu jangan itu Ya. khusus itu itu kok Sampai tandon nah itu. Udah. Atau debes ya. Alhamdulillah, saya nama Hamzah Adam, tinggal di Mulia Harja, ya satu wilayah dengan Pak Haji Bastian. Saya tahu Babu Sipa ini awalnya mendengar cerita antara Pak Haji Bastian dengan Pak Yudi. Awal-awalnya saya tidak tertarik, namun setelah beberapa kali mendengar cerita, saya tertarik. Lalu saya cobalah, saya datang pada 2 minggu yang lalu saya datang sini, dan alhamdulillah setelah diperiksa oleh Dr. Suaib ya, Dr. Suaib, hasil penelitian dan pengamatan itu ini ada beberapa yang perlu ini yang diwaspadai, diantaranya asam urat, kemudian asma, jantung, kolesterol, pencernaan, kemudian rematik, radikal bebas, kemudian kurang zat besi, dan plek penyumbatan stroke. Namun setelah barusan untuk tes yang kedua, alhamdulillah saya sudah dinyatakan banyak yang sudah terbebas, diantaranya asma sudah cukup baik, sudah katakan kategorinya sudah hijau, kemudian juga pencernaan atau limpa atau lambung sudah dinyatakan bebas, radikal bebas pun sudah normal kembali, kemudian juga zat besinya yang tadinya berkurang sudah terpenuhi dengan obat itu, kemudian pleknya pun hilang. Nah, yang masih dalam hal perlu diwaspadai dalam hari ini masih jantung, kolesterol, serta trigliseridnya. Nah, untuk itu tadi ada saran dari tim daripada Babu Sipa ini, yang tadinya saya mengkonsumsi obat tersebut 2 siang, 2 pagi, 2 siang, dan 2 malam. Nah, dengan kondisi yang saat ini dikurangi. Jadi saya perlu hanya pagi 2, 1 siang, dan 2 malam. Itu yang bisa saya informasikan. Saya sangat berterima kasih dengan informasi yang diberikan oleh Pak Haji Bastian, dan sangat karena apa saya katakan saya terima kasih dengan Babu Sipa juga. Saya termasuk orang yang rutinitas mengkonsumsi obat darah tinggi, karena saya divonis oleh dokter pada tahun 2005. Saya termasuk hipertensi. Namun setelah hasil pemeriksaan di awal-awal kemarin, nah, ternyata hipertensi sama nol, tidak dinyatakan oleh hipertensi. Nah, itu yang saya cukup kaget, karena hasil penelitian tahun 2005 saya dikatakan hipertensi. Namun hasil tes darah yang pertama tidak dinyatakan, cuma
ada beberapa istilahnya plek-plek itu yang perlu dibasmi. Alhamdulillah saya katakan dengan Babu Sifa ini yang saya rutin minum istilahnya dalam 2 minggu ini sudah banyak perubahan. Saya bersyukur sekali. Mudah-mudahan segala sesuatunya bisa berjalan baik dengan izin Allah tentunya. Amin. Insya Allah saya akan tetap mengkonsumsi ini sesuai dengan anjuran atau saran daripada tim ini. Demikian informasi saya. Terima kasih. Saya tutup. Bismillah. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, 1 pagi, 1 siang, 1 sore. Kita bertahap. Jadi dari dokter diseimbangkan teknik dari detox turun ke cleansing, nanti yang terakhir di maintenance. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yulianto, pensiunan dari Dapur. Saya selama ini terserah penyempitan pembuluh darah sejak 2016 dan sudah makan obat seharinya 5 macam selama 3 tahun. Saya kenal Babu Sifa ini bulan September. Ada tetangga yang mengenalkannya dan asosiasi di rumah beliau. Dan saya mencoba untuk periksa. Saya diperiksa, dan ternyata memang ada kelainan dari darah yang mengatakan indikasi penyakit. Dan saya mencoba untuk mengkonsumsi Babu Sifa tersebut. Alhamdulillah semenjak saya konsumsi, saya meninggalkan semua obat-obat yang diberikan dari dokter, yaitu obat kimia yang berupa 5 pengencer darah, kolesterol, hipertensi, dan pelebaran pembuluh darah. Itu saya tinggalkan semua udah sejak bulan September ini sampai sekarang. Dan alhamdulillah saya udah periksa 2 kali, ternyata ada perubahan dari darah saya yang dulunya kental, setelah minum Babu Sifa menjadi encer dan terpisah dalam tampilan yang ditampilkan di layar LCD. Dan selanjutnya saya tetap mengkonsumsi Babu Sifa dan tidak mengkonsumsi lagi obat-obatan kimia tersebut. Mudah-mudahan selanjutnya bisa seperti itu. Dan dosisnya juga waktu kemarin itu dosisnya 2 pagi, 2 siang, 2 malam. Sekarang udah menurun jadi 2 pagi dan 2 malam. Mudah-mudahan nanti akan berkurang sampai memang tidak tergantungan lagi dengan Babu Sifa. Oh iya, jadi waktu pemeriksaan pertama darah saya diambil. Saya bercerita tapi nggak boleh bercerita, biar Ustadz itu biar darah yang bercerita. Ustadz memberikan penjelasan dari darah. Dan ternyata banyak sekali yang didapat saya dengan darah tersebut. Ada yang terserang, saya ada kena radikal bebas, ada paru-paru, ada juga radiasi komputer, terus kolesterol, dan yang lainnya mungkin saya nggak ingat.
rematik ya, semua ada dalam catatan itu, dan dianalisa oleh Ustadz dan memberikan kepada saya kiat-kiat bahwa selanjutnya adalah mengurangi ya makan makanan yang berlemak, tapi tidak sampai sampai tidak makan sekali, tetap makan, cuman jangan terlalu banyak. Sampai gitu juga mudah-mudahan katanya dengan pengobatan ini hanya sementara aja sampai selesai itu, sampai hilang ininya. Mudah-mudahan saya juga bisa mengikutinya, dan Ustadz itu menjelaskan dengan detail tentang darah saya, dan saya coba mengamati dan saya bertanya juga apa yang diberikan oleh Ustadz itu sesuai dengan yang saya derita. Walaupun saya nggak ngomong gitu kan, tadi saya mau ngomong dimarahin, nggak usah, saya aja berdasarkan darah saudara gitu. Ustadz ini bagus, dan semua yang dianalisa menekan kebenaran ya benar gitu kan. Namun ya inilah pengobatan yang mungkin masih jarang diketahui oleh masyarakat, yang masih ketergantungan sama obat-obat kimia. Mau kasih tahu nggak ya? Kalau sakitnya jalannya belum masuk ya Pak. Nggak serasa. Karena mau wangi ini. Nah, ini dia nih ceritanya lain dulu. Jamur sudah mulai ada kista kaki kecil. Terus aku telepon sama itu biasanya karena kita Setelah 2 kali USG di rumah sakit Indonesia sama ada, tapi pas bawa rekam medis. Jangan. Jadi kalau mau dari saya mengenal Bobo Siva dulu ya. Saya mengenal Bobo Siva dari keponakan saya. Keponakan saya itu juga dari temannya. Akhirnya saya ke sana ke Ustadz, datang ke Cipayung. Terus kakak saya berobat 2 orang. Nah dari situ saya melihat baru sekali datang itu ada perubahan, sehingga saya tertarik ini. Nah, dan kemudian banyak lagi keluarga saya yang seperti itu yang harus butuh pengobatan. Nah dengan begitu saya berpikir ya kenapa nggak saya ini aja, nggak saya buka aja di Bogor. Akhirnya saya ngajuin ke Ustadz kalau buka di Bogor itu jadi agen di Bogor. Akhirnya disetujui. Nah datanglah beliau ke sini. Nah waktu awal itu pasiennya ada kurang lebih 15 orang. Dari 15 ini itu kunjungan kedua berkembang lagi, itu dari mulut ke mulut dari pasien yang datang. Nah saya sih ya nyarinya nggak seberapa, cuman teman-teman yang udah merasakan efek baiknya dia ini referensi lagi ke temennya. Ini kunjungan ketiga, alhamdulillah lebih banyak lagi. Nah ini yang udah daftar ini ada yang nggak datang, ada beberapa. Kalau itu datang semua ini lebih ramai lagi. Dan janji untuk sesi berikutnya promosiin ke teman-teman yang lain. Akhirnya nggak saya yang cari pasien baru, malah mereka yang dari mulut ke mulut. Ini udah berkembang artinya bukan orang di sekitar saya aja, udah lebih jauh dari saya.
seperti yang tadi itu rumahnya jauh kan. Nah kakak-kakak saya yang di Jakarta saya bawa semua ke sini, terus ada yang dari Cibinong, nah yang tadi dari Cibinong gitu, harusnya bertiga itu. Buat kedepannya kayaknya di sini juga bisa terus ada tindakan, bisa dikasih tindakan juga. Nah, saya